episode sebelumnya, pasukan Tungtung akhirnya sampai di sebuah kerajaan misterius bernama Signorana. Tapi saat mereka mendekati gerbang, tiba-tiba ribuan pasukan kerajaan mengepung mereka dari segala arah. Pasukan Tungtung ditangkap dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Saat mereka masuk lebih dalam ke wilayah kerajaan, mereka melihat Fruli Frula dan Bribicus sedang bekerja dengan wajah yang lelah. Pasukan Tungtung lalu dibawa masuk ke dalam istana. Di sana mereka bertemu dengan sang ratu yang kelihatannya sangat kuat dan anggun. Namanya adalah Espressona Signora. Semua pasukan menunduk di hadapannya. Lalu Espressona bertanya, apa tujuan mereka datang ke sini? Tungtung pun menjawab, mereka ke sini untuk menyelamatkan warga Bribicus dan Fruli Frula. Tapi Espressona hanya tertawa mendengar itu, lalu ia berkata, baiklah, tapi ada syaratnya. Kau harus melawanku 1 lawan 1. Jika kau menang, mereka akan kubebaskan. Tapi jika kau kalah, semua pasukanmu akan menjadi budakku untuk selamanya. Mendengar itu, Udin Dindun langsung emosi, namun belum sempat bergerak. Hush! Sebuah undead ksatria tiba-tiba muncul dan menahannya. Ternyata, Espressona bukan ratu biasa. Dia adalah anomali summoner yang bisa memanggil undead. Sekarang, semua nasib ada di tangan Tungtung. Tungtung menerima tantangan duel dari Espressona Signora. Keesokan harinya, pertarungan pun dimulai. Di sebuah arena luas, ribuan anomali berkumpul sebagai saksi. Pertarungan pun dimulai. Espressona langsung memanggil satu makhluk mengerikan, sebuah legendary undead raksasa. Tungtung langsung gemetar, dan dalam satu serangan, Tungtung langsung tumbang. Tapi tunggu dulu, langit tiba-tiba gelap. Tungtung berubah, ia berevolusi menjadi Primal Tungtung. Espressona tersenyum melihat Tungtung masih bisa berdiri. Tanpa ragu, Primal Tungtung melompat dan menghantam undead itu dengan jurus. Undead raksasa itu langsung hancur dalam satu pukulan. Espressona bertepuk tangan. Itu cuma pemanasan, katanya. Lalu ia mengangkat tangannya ke langit dan ratusan legendary undead muncul di sekeliling arena. Tungtung bertarung habis-habisan, tapi jumlah mereka terlalu banyak hingga akhirnya dia melihat ke langit dan berteriak, Primal Black Hole Sahur. Sebuah bola cahaya raksasa muncul di atas langit, kemudian menembakkan cahaya ke bawah, dan dalam sekejap semua undead Espressona hancur. Bahkan para penonton hampir terpental karena ledakan yang dahsyat itu. Tungtung pun bersiap mengakhiri pertarungan dengan jurus Primal Hyper Beam. Tapi tiba-tiba topeng emas muncul dari atas langit. Ia menahan serangan Tungtung hingga membuat topengnya retak. Karena kekuatan Tungtung tak terkendalikan, Tungtung justru menyerang topeng emas dengan jurus Primal Smash. Topeng emas terpukul mundur dan terpaksa membawa Tungtung ke Void Dimension sebelum pertarungan mereka menghancurkan segalanya. Tungtung yang tak terkendalikan mengamuk. Kemudian ia mengeluarkan jurus Primal God Smash dan berhasil membuat topeng emas hampir tumbang. Topeng emas akhirnya mengeluarkan jurus Ultimate Apocalypse rank SSS. Ribuan mata muncul dari langit dan cahaya kiamat pun ditembakkan ke arah Primal Tungtung. Dan boom! Tungtung langsung tumbang dan kembali ke wujud aslinya. Wujud aslinya. Ia pun dibawa ke kerajaan Espressona oleh topeng emas untuk diistirahatkan. Tapi ada masalah besar. Topeng emas memperingatkan Espressona bahwa Bombardilo Krokodilo dan Nuklearo Dinosauro kini beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Espressona. Karena kedua kerajaan ini memang bermusuhan sejak lama. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kalian setuju Tungtung membantu Espressona dan sekaligus membebaskan Bribicus dan Fruli Frula? Di video sebelumnya, Tungtung diistirahatkan di istana Espressona. Espressona mengakui kekalahannya kepada Tungtung. Ia bahkan hampir mati jika saja tidak diselamatkan oleh topeng emas. Sekarang, warga Bribicus dan Fruli Frula akan dibebaskan dan dikembalikan ke desa asal mereka. Dulu mereka ditangkap karena dianggap tidak memiliki pemimpin. Di saat yang sama, Bombini Guzini sangat senang dan berterima kasih kepada Tungtung. Tapi sebelum pulang, Espressona ingin melihat kekuatan Tungtung sebenarnya berada di rank apa. Ia pun memberikan bola sihir untuk mengecek peringkat mereka semua. Hasilnya, Udin Dindun mendapatkan rank A, Assassino mendapatkan rank S, Berber Patapim mendapatkan rank A, Bombini Guzini mendapatkan rank B. Saat Tungtung mengecek ranknya, tiba-tiba bola sihir itu pecah. Semua anomali terkejut. Energi milik Tungtung ternyata sangat besar hingga bola sihir itu tidak mampu menahannya dan hancur berkeping-keping. Setelah cukup lama berbasa-basi dengan Espressona,
Tung Tung pun berpamitan kepada semua warga Espressona. Namun tiba-tiba dari atas langit terlihat ribuan pasukan terbang menuju arah kerajaan Espressona. Espressona langsung bersiap. Dengan sihirnya, ia mensumon undead naga raksasa di langit. Tung Tung bingung. Menurut kalian, apakah Tung Tung harus membantu Espressona untuk melindungi kerajaan? Tung Tung memutuskan membantu Espressona melawan pasukan aliansi Bombardilo. Espressona memanggil ratusan naga undead raksasa yang langsung maju menghadang mereka. Bombardilo membalas dengan jurus King Rudal, tapi undead berhasil menahannya. Meriam Espressona menghantam langit dan menjatuhkan banyak musuh. Tapi tiba-tiba, King Bombardilo muncul dan meluncurkan rudal besar ke pertahanan Espressona. Dan boom, ribuan pertahanan hancur. Tung Tung ragu kembali ke wujud primal, lalu memilih jurus Black Hole Sahur dan menghancurkan sebagian pasukan Bombardilo. Cappuccino Assassino menyusul dengan Katana Rain dan menumbangkan ratusan musuh. Berber Patapim dan Udin Dindun mengejar King Bombardilo. Udin bersiap dengan jurus Meteor Smash, tapi Udin ditabrak di langit oleh Nuclearo Dinosauro dan terjatuh. Kini, Nuclearo Dinosauro bersiap mengeluarkan jurus Ultimate. Nuklearon, jika meledak di tanah, kerajaan Espressona bisa hancur total. Tapi Ratu Espressona Signiora tidak tinggal diam. Demi melindungi rakyatnya, ia mensummon Undead King Dragon miliknya. Kemudian sang naga terbang ke atas dan melahap roket nuklir Ruron. Lalu mereka terus terbang menuju langit. Dan saat mereka sampai di atas langit, boom! Ledakan dahsyat terjadi di atas awan. Naga dan sang ratu meledak di atas langit. Semua rakyat menangis melihat sang ratu tumbang demi mereka. Tapi ini belum selesai. Bombardilo tidak berhenti. Ia terus meluncurkan ratusan rudal ke arah kerajaan Espressona. Apakah ini akhir dari kerajaan Espressona? Tentu tidak. Pasukan Tung Tung muncul, bersiap melawan. Mereka tidak akan membiarkan Bombardilo seenaknya membombardir kerajaan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Tung Tung dan pasukannya? Setelah mengalahkan ratusan musuh, mereka naik ke level 5000. Tanpa ragu, Cappuccino Assassino menyerang King Bombardilo dengan one-hit slash. Tapi tiba-tiba, Nuclearo menabraknya. Udin Dindun dan Berber Patapim tak bisa berbuat apa-apa karena semua musuh terbang di langit. Bombini Guzini tak tinggal diam, ia membalas dendam kepada Bombardilo dengan serangan rudal es. Dan boom, King Bombardilo terluka. Bombardilo marah dan berteriak, "Dasar kau pengkhianat!" Ia membalas dengan serangan Super Air Jet dan menjatuhkan Bombini. Kini semua terlihat lemah. Tung Tung berdiri sendiri di tengah reruntuhan. Satu-satunya pilihannya adalah mengaktifkan wujud primalnya lagi. Tapi, jika primal bangkit, Tung Tung bisa kehilangan kendali. Apakah kalian setuju Tung Tung berubah ke primal? Tung Tung tak tinggal diam. Dengan hati yang tersakiti, Tung Tung terpaksa kembali ke bentuk terkuatnya, yaitu primal Tung Tung. Ia berlari menuju King Bombardilo. King Bombardilo terkejut. Tanpa basa-basi, primal Tung Tung mengeluarkan Primal Ice Beam. Dan dalam sekejap, King Bombardilo terjatuh ke tanah. Tapi ini belum selesai, Nuclearo langsung meluncurkan roket super ke arah Primal Tung Tung. Dan boom! Primal Tung Tung terpental dan terjatuh. Nuclearo mendekat dan siap mengakhiri Tung Tung dengan serangan ultimate Huge Kick. Tapi plak! Primal Tung Tung ternyata berpura-pura pingsan. Tung Tung membalikkan keadaan dengan jurus Primal Smash. Dan boom, Nuclearo terlempar. Tubuhnya hancur sebagian. Tapi Nuclearo tidak tinggal diam. Dengan penuh amarah, ia berubah ke bentuk terkuatnya, King Nuclearon. Pertempuran belum selesai. Di sisi lain, muncul satu sosok anomali misterius yang diam-diam mengalahkan sisa-sisa pasukan Bombardilo. Siapakah dia? Ini hanya tersisa dua bos, King Bombardilo dan King Nuclearon. Pertempuran terakhir pun dimulai. King Nuclearon menyerang Tung Tung dengan Giga Impact hingga Tung Tung jatuh, tapi dia bangkit lagi. Dengan tubuh yang dingin, ia tersenyum dan mengeluarkan Glacial Smash. King Nuclearon membeku, lalu topeng emas muncul dari langit menghantam dengan Apocalypse Beam. King Nuclearon hancur total. Tung Tung juga tumbang kehabisan energi. Tanpa mereka sadari, King Bombardilo menghilang. Ternyata dia mengkhianati Nuclearon dan kabur bersama temannya Citra Lalelo dengan skill gate. Dan yang bikin
makin kaget ternyata Espressona masih hidup karena sebelum ledakan itu, topeng emas menyelamatkannya dengan Void Reroute. Pertempuran pun dimenangkan oleh aliansi Tungtung dan anomali misterius itu ternyata adalah bagian dari kerajaan Espressona. 3 bulan berlalu, kerajaan Espressona pulih. Espressona menawarkan aliansi ke kerajaan Tungtung, tapi apakah Tungtung akan menerima? Tanpa pikir panjang, Tungtung langsung menerimanya. Dan kini, dua kerajaan besar, Espressona dan Animalia, resmi berteman. Mereka siap saling membantu jika ada bahaya. Setelah itu, pasukan Tungtung pulang ke kerajaannya. Tapi bukan hanya mereka yang kembali. Tungtung juga membawa warga Bribicus dan Fruli-Frula. Tak hanya itu, dua pejuang baru ikut bergabung, Tatata Sahur dan Trik-Trak Barabum. Perjalanan panjang pun dimulai. Setelah 7 bulan perjalanan, akhirnya mereka sampai di kerajaan Animalia. Tak jauh dari sana, Ballerina Cappuccina melihat kedatangan mereka. Ia sangat senang. Semua warga Tungtung bersorak, "King Tungtung telah kembali!" Saat malam hari, Ballerina langsung memutuskan merayakan pesta untuk Tungtung. Di tengah pesta itu, Tungtung mendekati Ballerina dan berkata bahwa kerajaan ini telah berteman dengan kerajaan Espressona. Ballerina terkejut. Ternyata, dulu dia berasal dari kerajaan Espressona juga. Tapi karena dulu ia tak punya kekuatan, ia dan para penjaganya diusir. Itulah alasan Ballerina membangun kerajaan Kokacino. Tapi apakah Ballerina akan menerima aliansi dengan kerajaan yang pernah mengusirnya? Demi kedamaian Animalia, ia tetap menerima tawaran aliansi itu dan pergi. Keesokan harinya, Ballerina Cappuccina menyerahkan tahtanya kepada Tungtung. Tungtung pun kembali menjadi Raja Animalia. Melihat rakyatnya makin banyak, Tungtung pun memutuskan untuk memperbesar kerajaan. Mereka mulai membangun akademi, memperluas pertanian, dan membuka tambang. Setelah 1 tahun, Animalia tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Untuk merayakan keberhasilan itu, Tungtung usirnya demi kembali menjadi